Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan sebuah kerangka kerja yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran. Kerangka ini dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan terdiri dari 6 ranah kognitif. Ranah kognitif C1 mengingat. Ada 4 poin. Yang pertama, definisi kemampuan untuk mengingat kembali informasi atau pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. 2. Contoh kata kerja, menyebutkan, mendefinisikan, menjelaskan kembali, mengidentifikasi, dan memahami. 3. Proses kognitif, mengenali dan mengingat kembali fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang telah dipelajari. Sedangkan yang keempat, aplikasi dalam pembelajaran, menghafal rumus, mengingat tanggal penting, dan memahami definisi istilah kunci. Ranah kognitif C2, memahami. Yang pertama, definisi, kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan informasi yang telah dipelajari. Sedangkan yang kedua, contoh kata kerja, menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Selanjutnya, 3. Proses kognitif, membangun pemahaman dari pengetahuan sebelumnya dan mengubah informasi menjadi makna. Sedangkan yang keempat, aplikasi dalam pembelajaran, menjelaskan konsep ilmiah, merangkum isi buku teks, dan membedakan jenis-jenis pemerintahan. Kognitif C3 menerapkan. Yang pertama, definisi, kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi baru atau konkret. Sedangkan yang kedua, contoh kata kerja, mengimplementasikan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, menghitung, menyusun, dan memecahkan masalah. Sedangkan yang ketiga, menggunakan konsep, prosedur, prinsip, atau teori untuk menyelesaikan tugas atau masalah dalam situasi baru. Sedangkan yang keempat, aplikasi dalam pembelajaran, menerapkan rumus matematika untuk menyelesaikan soal, merencanakan eksperimen di laboratorium dalam menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah. Ranah kognitif C4, menganalisis. Yang pertama, 1. Definisi, kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian penyusunannya, menemukan pola hubungan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. 2. Contoh kata kerja, membandingkan, mengkontraskan, mendiagramkan, memecah, menginspeksi, menghubungkan, dan menginstilasikan. 3. Proses kognitif, mengurangi informasi menjadi komponen-komponen lebih kecil, mengidentifikasi hubungan dan mengenali prinsip-prinsip yang mendasari sebuah struktur atau pola. Sedangkan yang keempat, aplikasi dalam pembelajaran, menganalisis struktur teks, menguji hipotesis, membandingkan metode penelitian, dan menghubungkan konsep-konsep dalam suatu disiplin ilmu. Ranah kognitif C5, mengevaluasi. Yang pertama, 1. Definisi, kemampuan untuk membuat penelitian atau keputusan berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Sedangkan yang kedua, contoh kata kerja, menilai, memeriksa, memutuskan, membandingkan, mempertimbangkan, dan mempertahankan. 3. Proses kognitif, mengambil keputusan berdasarkan kriteria atau standar yang jelas, baik yang diterapkan sendiri maupun yang diberikan. Sedangkan yang keempat, aplikasi dalam pembelajaran, memberikan penelitian terhadap karya seni, mempertimbangkan efektivitas suatu metode pembelajaran, dan memutuskan kelayakan suatu proposal penelitian. Ranah kognitif C6, mencipta. Yang pertama, 1. Definisi, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinil yang mengombinasikan dengan elemen-elemen yang ada. 2. Contoh kata kerja, merencanakan, menghasilkan, membangun, merancang, memproduksi, memodifikasi, dan menciptakan. 3. Proses kognitif, menyusun, merangkai, dan membangun suatu produk atau karya yang benar-benar baru dan inovatif. 4. Aplikasi dalam pembelajaran, membuat karya seni original, merancang eksperimen baru, memodifikasi alat, dan mengembangkan rencana bisnis. Selanjutnya, implementasi pendidikan berbasis taksonomi Bloom. Penerapan taksonomi Bloom dalam pendidikan memungkinkan guru untuk merancang tujuan pembelajaran yang lebih terarah, terstruktur. Dengan memahami ranah kognitif, guru dapat menyusun berbagai aktivitas yang mematang siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menciptakan pengetahuan yang baru.
Implementasi nyata di kelas dapat dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran aktif seperti diskusi, proyek, dan eksperimen. Ini akan mendorong siswa untuk tidak hanya mengingat, tapi juga memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.